Amma fil atfi wal qubla war rahma fa an Anasin anna rajulan kana jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a ibnun lahu faqabbalahu wa ajlasahu fi hijrihi thumma ja'at ibnatun lahu fa akhadhaha fa ajlasaha ila janbihi ya faqala sallallahu alaihi wasallam ma addalta bainahuma rawahul Baihaqi. Ini teguran Rasulullah ya dalam menyikapi anak. Jangan beda-bedain. Mau dia laki, mau dia perempuan, jangan dibeda-bedain. Mau dia yang paling besar, yang dia paling kecil, sama. Ya, karena semuanya adalah aset kita. Pada akhirnya manfaatnya kembali kepada siapa? Ya, kembali kepada kita. Jangan kemudian menumbuhkan perasaan tidak nyaman pada diri anak-anak kita. Nah, ada satu situasi di sini terjadi ya. Dari sahabat Anas, ada seorang laki-laki dia duduk bersama Nabi dan di majelisnya Nabi. Kemudian datang anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya datang, dia sambut anaknya ini. Ini di depan Nabi nih. Dia sambut ya. Kemudian dia cium anaknya, kemudian dia dudukkan di pangkuannya. Ya, dia dudukkan di pangkuannya. Nah, kemudian gak lama ini anak laki-laki nih, karena laki-laki. Dia sambut, dia cium, dia dudukkan di pangkuannya. Kemudian gak lama datang anaknya juga, kecil juga, anak perempuan. Ya. Kemudian anak perempuan ini dia ambil, dia taruh di pinggirnya. Nggak taruh di pangkuannya. Ini kelihatannya sederhana. Kelihatannya biasa. Ya. Masih kecil-kecil lah. Kalau umpamanya udah 15 tahun, taruh di pangkuan kan repot juga. Ini artinya yang normal kan begitu, masih kecil-kecil. Yang satu ditaruh di pangkuan, ya ini kan berarti kan rekaman dokumentasinya kan begitu, maksudnya yang masih wajar lah. Artinya kalau dia taruh juga anak perempuannya tadi di pangkuan juga masih bisa gitu. Tapi apa yang terjadi? Anak yang perempuannya ini dia taruh di pinggirnya. Ya. Karena orang Arab dulu ya masih ada peninggalan sisa-sisa karakter jahiliyah itu. Kalau sama anak laki senengnya luar biasa. Bangga gitu. Tapi kalau sama anak perempuan itu jadi apa sih anak perempuan kan begitu ya. Nah, kadang-kadang terbawa dalam sikap, jadi anak perempuan ditaruh di pinggir, maka ditegur oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma adalta bainahuma, ente nggak adil ya. Jadi di awal tadi disebutkan dalam hadis i'dilu, bersikap adil lah ya. Jadi tidak hanya terbatas kepada apa? Kepada pemberian, bahkan kepada sikap. Bersikap adil. Ma adalta bainahuma, engkau tidak bersikap adil. Karena itu kenapa kemudian Rasulullah katakan tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal, nikahlah kalian sehingga kalian akan beranak pinak menjadi umat yang banyak yang nanti aku akan berbangga. Berarti ini nikah itu jadi ibadah. Nah, kenapa orang kadang-kadang berat mikirin urus anak berat, nikah berat dan lain sebagainya? Karena dia tidak melihat itu sebagai media untuk ibadah kepada Allah. Nah, tapi kalau dia lihat ini adalah media ibadah, pahit manisnya, berat ringannya itu akan dihadapi karena itu adalah ibadah, insya Allah dia akan jalani seperti dia jalankan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pada intinya melihatnya, menyikapinya sebagai bentuk ibadah. Insya Allah kalau seperti itu, maka pahitnya, manisnya, susahnya, senangnya itu kita akan lapang. Karena apa? Karena ini bentuk pengabdian kita kepada Allah. Jadi ibadah, ngurusin anak itu ibadah, bikin anak senang itu ibadah. Bahkan Nabi pernah bilang nanti ada di surga itu satu pintu VIP khusus namanya pintu Al-Farah. Pintu sukacita, pintu senang. Ya. Ini dikhususkan buat siapa? Buat orang yang suka nyenengin anak-anak. Bikin senang hatinya anak-anak. Ya. Yang anak-anak masih kecil senang dia tuh. Ya. Ini dia akan dapat masuk surga secara khusus.